Halo adik-adik, selamat jumpa kembali di channel YouTube Kakak Ayu Sirait Berbagi. Nah, kali ini Kakak akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyederhanakan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok berupa pecahan pada bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga bisa mengerti dan memahami apa yang ada dalam video kakak ini. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini kakak sudah memberikan beberapa soal untuk kita bahas bagaimana cara menentukan bentuk sederhana pada semua bilangan yang ada pada soal ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, yang pertama yaitu 9 pangkat 4 kali 3 pangkat negatif 2 per 6 pangkat 3. Nah, di sini kan kita mau menyederhanakan semua bilangan-bilangan berpangkat ini. Nah, yang pertama yaitu 9. 9 kan bisa kita sederhanakan menjadi 3 kali 3, yaitu 3 pangkat 2. Maka di sini kakak buat 3 pangkat 2, jangan lupa pangkat 4-nya lagi. Berarti 3 pangkat 2 pangkat 4 kali 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif ini 3 pangkat negatif 2 ini kan udah sederhana, jadi tinggal kita turunkan saja. Nah, selanjutnya 6 pangkat 3. 6 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 3, yaitu ini. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 2 kali 3 ini kan mereka sama-sama pangkat 3. Maka di sini kakak buat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Karena mereka sama-sama pangkat 3, namun lebih kita sederhanakan aja. Nah, selanjutnya 3 pangkat 2 pangkat 4 ini kita kalikan pangkatnya. 2 kali 4 yaitu 8. Maka dapat hasilnya 3 pangkat 8 kali 3 pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya 3 pangkat 8 kali 3 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 3 ini kan dia bilangan pokoknya sejenis. Nah, jadi supaya kita lebih gampang untuk menyederhanakannya, si 3 pangkat 3 ini kita naikkan ke atas karena mereka semua sejenis. Nah, seperti ini kakak buat 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat negatif 2 bagi 3 pangkat 3. Dia tetap menjadi si pembagi, ya. Cuman supaya karena dia sejenis kita naikkan dia ke atas. Oke, sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, ya. Jika A pangkat M kali A pangkat N, ini N ya, sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jika bilangan pokoknya itu perkalian, maka bilangan pangkatnya itu berubah menjadi positif. Jika bilangan pokoknya pembagian, maka bilangan pangkatnya itu dikurangkan, ya. Ini tadi ditambah, di sini yang pembagian dikurangkan. Maka 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya sejenis, sama-sama 3. Maka si 8 dan negatif 2 kita jumlahkan, ya. Dan bagi 3 pangkat 3. Ini kan tadi si pembagi, Kalau dia dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Maka kakak buat di sini 3 pangkat 8 tambah negatif 2 dikurang 3. Ya, di sini dia negatif karena dia si pembagi. Ya, oke? Karena dia si pembagi. Cuman kakak naikkan ke atas karena bilangan pokoknya sejenis saja ya. Nah, per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya kita turunkan. Oke? 3 pangkat 8 tambah negatif 2 kurang 3. Nah, hasil dari pangkatnya ini yaitu 8 tambah negatif 2 dikurang 3 adalah 3.
Ya, 8 tambah negatif 2 kurang 3 itu hasilnya adalah 3. Maka dapatlah 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Di mana hasil dari 3 pangkat 3 yaitu 27. Hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Maka dapatlah hasilnya yaitu menjadi 27 per 8. Oke adik-adik, semoga kamu mengerti apa yang udah kakak jelaskan ini ya. Selanjutnya nomor 2. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 pangkat 4. Nah, semua bilangan yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan kembali. Nah, kita pangkatkan kembali. Jangan khawatir. Nah, di sini kita hanya mengalihkan saja ya, pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar. Oke? Nah, seperti ini. 2 pangkat 2 kali 4 ya. Pangkatnya ini bilangan pokoknya kita turunkan ya. Pangkatnya ini aja yang kita kalikan, yaitu 2 kali 4 8. 3 kali 4, 12. Oke, maka dapatlah hasilnya 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 12 per 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 pangkat 4. Kita kalikan pangkatnya yaitu menjadi 3 kali 4, 12. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya 3 pangkat 12 kali 7 pangkat 8. Nah, inilah hasil dari bilangan bersederhananya ya. Kalau udah sampai sini kita tidak usah lagi disederhanakan. Cukup sampai di sini saja. Oke, adik-adik, semoga kamu mengerti ya. Selanjutnya nomor 3 yaitu 3 pangkat negatif 3 X pangkat negatif 3 kali Y pangkat negatif 5 kali Z pangkat 6 per X pangkat min 2 kali Y kali Z pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Nah, X pangkat 2 kali Y kali Z pangkat 3 ini kita pangkatkan lagi ya. Kita pangkatkan lagi pangkatnya. Jadi pangkat yang di dalam dengan pangkat yang di luar kita kalikan ya. X pangkat negatif 2 pangkat 3, maka dapatlah hasilnya X pangkat negatif 6. Y ini kan nilainya pangkatnya 1, jadi 1 kali 3 yaitu 3. Z pangkat 3 pangkat 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, yang di atas si pembilangnya kita turunkan saja karena dia tidak ada pangkatnya tidak dipangkatkan lagi. Oke, maka X pangkat negatif 3 kali Y pangkat negatif 6 Z kali Z pangkat 6 Z pangkat 6 per X pangkat negatif 6 kali Y pangkat 3 kali Z pangkat 9. Nah, di sini kan mereka bilangan pokoknya sama, ya kan? Ini X pangkat negatif 3 yang di bawah X pangkat negatif 6. Di sini Y pangkat negatif 5, di sini Y pangkat 3. Z pangkat 6, di sini Z pangkat 9. Nah, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang tadi, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, jika bilangan pokoknya sama dalam pembagian, maka pangkatnya saja yang kita sederhanakan menjadi kita kurangkan. Ya, menjadi kita kurangkan ya. Nah, dapatlah di sini hasilnya yaitu X pangkat negatif 3 dikurang negatif 6. Ya, ini untuk yang X. Dikali Y pangkat negatif 5 dikurang
3 ya, dikurang 3, dan Z pangkat 6 dikurang 9 ya. Inilah dia setelah kita sederhanakan. Sekarang kita jumlahkan pangkatnya. Negatif 3 dikurang negatif 6, ya kan? Ini kan dia negatif kali negatif kan positif. Utang kamu 3, kamu bayar 6, ya. Maka sisanya menjadi 3. Oke. Utang kamu 5, kamu tambah lagi 3 menjadi negatif 8. 6 kurang 9 hasilnya negatif 3. Maka dapatlah X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 8 kali Z pangkat negatif 3. Nah, ini udah kita cari hasilnya. Udah, selanjutnya kita sederhanakan dia. Kita sederhanakan bentuknya menjadi X pangkat 3 per Y pangkat 8 kali Z pangkat 3. Nah, kita kan mau menghilangkan pangkat negatifnya ini, ya kan? Pangkat negatif ini kan bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan yaitu per, ya. Bentuk pecahan yaitu per agar bilangan pokoknya berpangkat positif. Bisa ya adik-adik? Semoga kamu mengerti apa yang kakak jelaskan ini. Oke? Berarti hasilnya adalah X pangkat 3 per Y pangkat 8 kali Z pangkat 3. Oke? Selanjutnya, yang nomor 4 yaitu P pangkat 4 dikurang P pangkat 3 kali Q per P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 2 ditambah P kali Q pangkat 3 per P pangkat 4 kali Q pangkat 2. Nah, di sini kita harus menyederhanakan mereka dulu, ya. Kita harus menyederhanakan mereka dulu. Nah, kita mulai dari yang P pangkat 4. P pangkat 4 dikurang P pangkat 3 kali Q, ya. Nah, kita mau sederhanakan bentuk mereka menjadi P pangkat 3 kali P kurang Q, ya. P pangkat 3 kali P kurang Q, ya. Nah, coba kita masukkan kalikan si P pangkat 3 ini ke dalam. P pangkat 3 kali P menjadi P pangkat 4. Benar kan? Ini dia P pangkat 4, ya. P pangkat 3 dikali P. P ini kan ibaratnya ada 1 dia. Berpangkat 1 dia, ya. Nah, jadi 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka P pangkat 3 kali P itu hasilnya adalah P pangkat 4. Oke? Selanjutnya, P pangkat 3 kali negatif Q. Ya, P pangkat 3 dikali negatif Q. Karena mereka tidak sejenis, P sama Q, maka kita tulis keduanya, yaitu negatif P pangkat 3 dikali Q. Sama kan? Dia bentuknya sama dengan soalnya. P pangkat 4 dikurang P pangkat 3 kali Q. Cuman lebih kita sederhanakan saja. Selanjutnya, P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2. Ini kita buat menjadi faktorisasi. Kita faktorkan dia. Maka dapatlah bentuk sederhananya P tambah Q kali P kurang Q, ya. P kali P tambah Q kali P kurang Q. Inilah bentuk sederhananya. Dikali P kali Q pangkat 2 kali buka kurung P kuadrat tambah Q, ya. P kali Q pangkat 2 buka kurung P pangkat 2 tambah Q, ya.
tutup kurung. Nah, kenapa kakak buat seperti ini? Karena kan kita mau menyederhanakan si soalnya, yaitu P pangkat 3 kali Q pangkat 2 tambah P kali Q pangkat 3. Oke, kita coba. Apakah benar? P kali PQ pangkat 2 dikali P pangkat 2. Nah, di sini kan P-nya 1, sedangkan P di dalam 2. 2 tambah 1 menjadi 3, ya kan? Berarti pas, P pangkat 3, ya. Nah, Q-nya kan dia tidak ada kawannya, berarti Q-nya kita tuliskan saja. Nah, dapatlah hasilnya P pangkat 3 kali Q pangkat 2, ya kan? Sama kan? PQ kuadrat P kali Q kuadrat atau PQ kuadrat dikali P kuadrat itu hasilnya sama dengan P pangkat 3 kali Q kuadrat, ya. Ditambah PQ pangkat 3. Nah, apakah benar PQ kuadrat kali Q ini PQ pangkat 3? Kita coba tes. PQ kuadrat dikali Q. Nah, P di sini kan 1, ya kan? Pas. Nah, di sini 1 P-nya. Q kuadrat. Q di sini pangkatnya 2, sedangkan di sini pangkatnya 1. 2 tambah 1 yaitu hasilnya 3. Berarti benar ya. PQ kuadrat dikali P kuadrat tambah Q, hasilnya benar bahwa P pangkat 3 kali Q pangkat 2 tambah PQ pangkat 3. Oke, selanjutnya P pangkat 2 kali Q pangkat 2. Nah, karena mereka tidak bisa disederhanakan, maka kita tuliskan saja ya. Karena P ini pangkat 4, kalau tadi P-nya pangkat 2 masih bisa. Karena ini perkalian ya. Oke, selanjutnya kita matikan dia yang sejenis ya. Kita matikan yang sejenis seperti ini. P kurang Q ya, yang di atas sama yang di bawah kan sama. P kurang Q per P kurang Q. Ini kan habis dia kan. Kita matikan. Sisalah dia P pangkat 3 per P tambah Q ya. P pangkat 3 per P tambah Q, ini dia. Oke, selanjutnya yang kedua adalah P di sini kan 1 ya. Sedangkan di sini 2. Berarti tidak bisa kita matikan ya, tidak bisa kita matikan. Q di sini kan 2, ya kan? Q di sini 2 dan Q di bawah 2. Berarti bisa kita matikan, habiskan ya kan? Q pangkat 2 per Q pangkat 2 habis. Oke? Nah, tinggallah P kuadrat tambah Q. Nah, si P pangkat 1 sama P pangkat 4 ini kita rubah dia. Ini kan sesuai dengan sifat yang tadi. A pangkat M per A pangkat N, ya kan? A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Karena di sini ada 1, di sini 4, maka kita kurangkan. 4 dikurang 1, yaitu menjadi P pangkat 3, ya. P pangkat 3, ya. Nah, si P kuadrat tambah Q ini kita turunkan karena dia tidak bisa dimatikan. Maka dapatlah hasilnya P pangkat 3 per P tambah Q dikali P kuadrat tambah Q per P pangkat 3. Oke? Nah, P pangkat 3 sama P pangkat 3 ini habis ya. Kita matikan. Kita matikan karena dia sudah habis. Oke.
Selanjutnya, maka dapatlah hasilnya P kuadrat tambah Q per P tambah Q. Karena ini habis, maka kita turunkan si P kuadrat tambah Q per P tambah Q. Dapatlah hasilnya ini. Oke, semoga kamu mengerti, pahami apa yang udah kakak jelaskan ini. Selanjutnya nomor 5. Yaitu 4A kuadrat kali B pangkat 3. Ya, 4A pangkat 2 kali B pangkat 3 per 6 kali A kali B pangkat 5. Pangkat negatif 1. Nah, semua pangkat yang di dalam ini kita pangkatkan lagi. Berarti kita kalikan dia. Pangkat yang di dalam sama pangkat yang di luar kita kalikan. Oke, kita lanjutkan lagi. 4 per 6 ya. 4 per 6 ini kita pisahkan karena mereka tidak sejenis ya kan. Dikali A kurang 1 ya. Kali 2 kurang 1 ya. Kali 2 kurang 1. A di atas kan pangkat 2, A di bawah pangkat 1 ya kan. Maka dapatlah hasilnya A pangkat 2 kurang 1 dikali B pangkat 3 dikurang 5 ya. Dikali B kurang pangkat 3 kurang 5 pangkat negatif 1. Nah, yang negatif 1 ini nanti kita kalikan ya. Yang di dalam dulu yang kita sederhanakan ya. Maka dapatlah hasilnya 4 per 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3 ya. A pangkat 2 kurang 1 itu kan 1. Maka dapatlah hasilnya tinggal A. Kali B pangkat negatif 2. 3 kurang 5 itu adalah negatif 2 ya. Pangkat negatif 1 ya. Tutup kurung pangkat negatif 1. Selanjutnya kita masukkan si negatif 1 ini ke dalam ya. Menjadi 2 per 3 pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 2 pangkat negatif 1 ya. Nah, di sini dia kan semua dalam bentuk bilangan bulat berpangkat negatif. Ya kan? Pangkatnya semua bernilai negatif. Nah, kita mau merubahnya menjadi bilangan berpangkat bulat positif ya, dengan cara membuatnya menjadi pecahan ya, yaitu menjadi 3 per 2 ya. Nah, 2 per 3 pangkat negatif 1 ya. Kita pindahkan si penyebut ke atas, si pembilang ke bawah ya kan. Si 2 menjadi si penyebut, si 3 menjadi si pembilang. Maka dapatlah hasilnya 3 per 2 agar negatifnya itu hilang. Kalau dibalikkan negatifnya akan jadi hilang ya. A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A. 1 per A dikali B pangkat 2 kali negatif 1 ya kan. Negatif 2 kali negatif 1 kan hasilnya 2. Negatif kali negatif positif. 2 kali 1 2. Maka dapatlah hasilnya 3 kali 1 kali B pangkat 2. Dapatlah hasilnya 3B pangkat 2 atau 3B kuadrat. 2 kali A hasilnya 2A. Maka hasil dari keseluruhannya yaitu 3B kuadrat per 2A. Oke adik-adik? Nah, sebetulnya gampang, tinggal pemahaman kamu saja ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 6. Kita bahas yang nomor 6, yaitu 4x kuadrat kali y pangkat 4 per 6x pangkat negatif 3 kali y pangkat negatif 5 pangkat lagi negatif 3. Nah, ini sama dengan yang nomor 5 tadi ya. Nomor 5 tadi. Nah,
Ini dia sifat bilangan berpangkatnya. Kenapa tadi si 2/3 ini bisa kakak balikkan menjadi 3/2? Nah, karena dalam sifat bilangan berpangkat, jika A per B pangkat negatif, menjadi B sama dengan B per A pangkat N, ya. Jika A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Maka di sini tadi yang 2/3 ini kakak rubah menjadi 3/2 supaya menghilangkan yang namanya pangkat negatif. Oke, adik-adik. Nah, soal yang nomor 6 ini juga sama seperti yang nomor 5 tadi. Kita sederhanakan dulu, ya. 4/6. Karena 4/6-nya tidak sejenis, kita pisahkan mereka. 4/6 dikali X pangkat 2 dikurang negatif 3. Ya kan? Ini kan pangkatnya dikurangkan. X pangkat 2 dikurang negatif 3. Nah, ini 2 dikurang negatif 3 dikali Y pangkat negatif 4 dikurang negatif 5. Ya. Terus pangkat lagi. Pangkat 3, negatif 3. Ya, negatif 3-nya ini kita simpan aja dahulu. Selanjutnya 4/6. 4 dan 6 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya kan? Menjadi 2/3 kali X pangkat 2 kurang negatif 3 itu hasilnya 5. Negatif kali negatif positif. 2 tambah 3, 5. Nah, negatif 4 dikurang negatif 5. Negatif kali negatif positif. Berarti negatif 4 tambah 5 hasilnya 1. Maka dapatlah 2/3 kali X pangkat 5 kali Y. Ya, 2/3 kali X pangkat 5 kali Y pangkat negatif 3. Ya, negatifnya kita simpan dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan si negatifnya. Di sini ada negatif, ya. Di sini 2/3 pangkat negatif 3. Ya, 2/3 pangkat negatif 3 dikali X pangkat negatif 15. Kenapa? Karena 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Dikali Y pangkat negatif 3. Ya, Y pangkat negatif 3. Oke? Y pangkat negatif 3. Selanjutnya, kita ubah bilangan yang ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif, ya. Sama seperti tadi. Kita rubah 2/3 pangkat negatif 3 ini menjadi 3/2 pangkat 3. Ya, menjadi bilangan berpangkat positif. Kalau tadi sini ada negatifnya, sekarang kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat bulat positif. 3/2 pangkat 3 dikali 1/X pangkat 15. Ya, 1/X pangkat 15 dikali 1/Y pangkat 3. Ya, Y pangkat 3. Nah, selanjutnya 3 pangkat 3 kali 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. 2 kali X pangkat 15 kali Y pangkat 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 kali X pangkat 15 kali Y pangkat 3. Nah, maka kita cari hasilnya. 3 pangkat 3 kan masih dapat cari hasilnya, yaitu 27. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Maka hasil dari keseluruhannya yaitu 27/8 kali X pangkat 15 kali Y pangkat 3. Oke, adik-adik.
Semoga kamu mengerti apa yang udah kakak jelaskan. Semoga video kakak ini membantu kamu untuk kamu bisa lebih mengerti bagaimana cara menyelesaikan atau menyederhanakan bilangan berpangkat, ya, pada bilangan berpangkat. Oke? Nah, di sini kakak memberikan dua soal, ya, dalam bentuk kuis. Bisa kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kakak jelaskan tadi. Sebagai bentuk apakah kamu mengerti tentang apa yang udah kakak jelaskan tadi. Bisa kamu jawab di kolom komentarnya. Kakak tunggu. Oke, sekian penjelasan materi atau soal dan pembahasan dari kakak. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Tetap semangat belajar. Jangan lupa lebih giat lagi untuk menuju kesuksesan. Terima kasih.